Selamat malam, Shalom Aleichem, ya, Shalom Maranatha, ya. Mengapa saya selalu lebih suka ya teman-teman kalau mengucapkan Shalom, Shalom Maranatha. Maranatha artinya segeralah Tuhan Yesus datang, ya. Tuhan Yesus datanglah segera, ya. Karena kita, ya, Shalom Karis, Shalom Gusti Galung, thank you so much for the gift, ya. Dan kita memang sedang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Yesus di peristiwa rapture, teman-teman, yaitu pengangkatan. Malam ini kita akan sedikit menyinggung, ya, berbicara tentang rapture, teman-teman, pengangkatan. Mengapa? Karena di dalam kekristenan itu agak terbelah, ya, Kristen ini, teman-teman. Ada yang percaya rapture, ada yang tidak percaya rapture. Ada apa pula ini gitu, ya kan? Nah, ini akan kita bahas ya teman-teman ya, supaya kita punya sedikit wawasan ya tentang rapture. Kalau Yesus datang, kiamat dong? Belum, ya. Kiamat tuh nanti setelah masa kerajaan 1000 tahun, baru dunia ini digulung semuanya. Nggak usah berdebat, baca Alkitab saja sudah komplit. Ya, tidak ada perdebatan ya di sini ya, Pak Junaidi. Kita di sini adalah sharing-sharing firman Tuhan ya. Memang saya sengaja tidak membuka live ini untuk mengundang teman-teman ya, supaya saya menghindari terjadinya debat kusir. Karena dari debat kusir tidak ada yang kita bisa pelajari ya. Karena semua hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Teman-teman, pada malam hari ini kita ingin berdiskusi ya tentang yang disebut dengan rapture. Nah, yaitu pengangkatan. Mengapa ini perlu kita diskusikan, kita bahas ya? Karena kekristenan itu terbelah dua ternyata. Ya. Saya melihat beberapa teman, bahkan para apologet juga ya, itu tidak percaya adanya rapture. Begitu, tidak percaya adanya pengangkatan. Nah, kalau saya itu dari golongan yang percaya adanya pengangkatan atau rapture. Mengapa saya percaya ada rapture? Karena ada ayatnya di Alkitab begitu. Ya, ada ayatnya. Teman-teman, kalau tidak ada ayatnya, ya berarti tidak ada rapture. Tetapi berhubung ayatnya jelas sekali ya tentang rapture ini, yaitu pengangkatan, maka kita harus percaya. Nah, bagi saudara-saudara kita yang tidak percaya, lalu ayat ini mau dikemanakan gitu, mau dibuang saja. Ya, nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, itu. Jadi pada malam hari ini ya kita akan membahas tentang rapture. Mungkin ada teman-teman yang belum paham apa itu rapture, ya, terutama saudara-saudara kita yang muslim ya. Bagi mereka pasti ini asing sekali ya, rapture ini pasti asing sekali gitu. Apa sih rapture? Rapture itu sejenis kue apa atau sejenis hewan apa gitu kan? Ya teman-teman, rapture atau pengangkatan ini adalah, ya, salam Pak Julius ganteng. Apa kabar Pak? Sudah makan malam kah? Makan jorandang Pak? Lagi masak randang ibu? Ibu di rumah. sorry. Kira-kira Pak Julius bisa masak randang gitu ya. Ya. Apa suku ibu kok? Arnaldo Lawindo. Suku Minang Pak. Minangkabau Pak. Minangkabau. Kabaunya Manang. Teman-teman, saya akan membahas yaitu tentang rapture ya teman-teman. Apakah ada teman-teman di sini dari kelompok yang tidak percaya adanya rapture? Ya. Tolong
Tunjuk jari. Ya, ada nggak di antara teman-teman sini yang tidak percaya rapture? Oh, percaya ya Pak Michael, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Ya memang harus percaya karena ada ayatnya. Bagaimana caranya kita bisa tidak percaya karena ayatnya ada gitu. Ya kan? Ya percaya Pak Firmansah, puji Tuhan ya. Berarti kalau saya ngomong nyambung gitu ya. Kalau nggak percaya, nanti saya ngomongnya nggak nyambung gitu. Oh, John Bakeri, bukan nggak percaya, tapi nggak ngerti rapture. Thank you. Michael, thank you. Gimana ceritanya Mbak jadi murtadin Mbak? Penyebar berita baik. Waduh, ya nanti kita akan buat sesi khusus bagaimana saya kok bisa jadi murtadin ya. Oke, nanti kita bahas sesi khusus ya. Atau hari ini kalau ada waktu nanti saya akan sedikit memberikan gambaran singkat saja. Oh ya, Firmansah, puji Tuhan ya. Ya, sudah keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Itu adalah kasih karunia Tuhan ya. Oke, saya akan membuka satu ayat. Tapi saya akan jelaskan dulu apa itu rapture, teman-teman ya. Karena ada juga saudara-saudara kita yang di sini pasti tidak tahu apa itu rapture. Begitu. Rapture itu adalah peristiwa pengangkatan ya teman-teman ya. Jadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya labelnya Kristen saja ya, bukan hanya KTP-nya saja yang Kristen, tapi benar-benar orang-orang Kristen ini yang telah diselamatkan, yang telah lahir baru ya, yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka sudah diselamatkan. Nah ini Kristen-Kristen yang lahir baru ini, yang hidup benar-benar di dalam Kristus. Nah mereka ini akan mengalami namanya pengangkatan, ya. Jadi kita orang-orang percaya, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, ketika Tuhan Yesus datang, ya, menjemput kita di awan-awan, maka kita akan terangkat. Tapi terlebih dahulu, saudara-saudara kita Kristen lahir baru yang sudah diselamatkan itu bangkit dulu, ya, bangkit dulu, mereka bangkit, kemudian kita bersama-sama dengan mereka, ya, tubuh kita juga diubahkan dalam sekejap mata menjadi tubuh yang sempurna, maka kita dengan mereka yang sudah bangkit ini bersama-sama terangkat ke angkasa, menyongsong Tuhan Yesus. Begitu ya, teman-teman. Nah, mengapa kita diangkat? Mengapa kita diangkat? Untuk menyelamatkan kita ya dari 7 tahun masa kesusahan besar, yaitu masa pemerintahan antikristus, disebut juga dengan masa tribulation ya, tribulation, masa kesusahan besar ya, di mana antikristus berkuasa, dia menguasai seluruh dunia ini, dia mengendalikan seluruh umat manusia ini ya, bahkan mengendalikan kehidupan pribadi mereka juga ya. Dia mengendalikan ekonomi, dia mengendalikan politik, dia mengendalikan agama ya. Jadi nanti akan ada satu agama dunia, satu politik dunia, satu ekonomi dunia, dan dipimpin oleh antikristus. Dia mencengkram dunia ini ya, dan dia membuat sistem yang sedemikian rupa, dan sistem itu sekarang sedang infrastruktur yang dipakai oleh antikristus ini sekarang sedang kita alami gitu, ya kan? Seperti sekarang di bidang ekonomi, ya, kita sudah jarang pegang uang cash, di mana-mana cashless, ya kan? Cashless. Nah, nanti pada zaman antikristus benar-benar cashless. Jadi kalau orang yang tidak menyembah dia itu tidak akan bisa membeli, tidak akan bisa menjual, seperti yang tercatat di Wahyu, kitab Wahyu pasal 13. Begitu. Jadi kalau tidak masuk anggotanya antikristus, tidak menyembah dia, kelaparan, mati, ya, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa melakukan transaksi ekonomi. Nah, ya, sebegitunya, teman-teman. Siapa yang tidak menyembah dia dihajar, disiksa. Ya kan? Nah, itu orang-orang percaya diselamatkan Tuhan melalui rapture ini. Karena di Alkitab tertulis ya bahwa kita tidak ditetapkan untuk binasa. Binasa di zamannya antikristus maksudnya. Ya.
Kita tidak ditetapkan untuk binasa. Jadi kita Kristen-Kristen lahir baru diselamatkan dulu melalui peristiwa rapture ini. Nah, mereka yang tertinggal, seluruh umat manusia yang tertinggal itu akan masuk ke dalam masa 7 tahun penyiksaan oleh antikristus. Begitu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Kristen ini bisa terangkat? Nah itu ya, bagaimana caranya supaya bisa terangkat, jangan sampai binasa ya, dihajar oleh antikristus, mengalami kesusahan yang luar biasa, disiksa ya, kemudian mengalami hal-hal yang belum pernah terjadi selama dunia ini gitu ya kan. Itu penyiksaan luar biasa dari antikristus. Nah, gimana supaya bisa selamat? Ya supaya harus terangkat baru bisa selamat gitu. Nah, sekarang gimana supaya bisa terangkat? Kan gitu. Ya, jadilah Kristen yang sejati, yang benar-benar pastikan Anda sudah bertobat sungguh-sungguh ya, dan pastikan Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda dalam pemahaman yang benar, iman yang benar. Begitu. Dan pastikan Anda sudah lahir baru. Ya kan? Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Begitu. Pastikan itu. Ya. Nah, kalau itu sudah dipastikan, pasti ketika rapture terjadi, kita akan terangkat bersama-sama. Oke, teman-teman, supaya saya tidak dikatakan ya amin Pak Julius ya, kita terangkat bersama-sama ya Pak ya, semua teman-teman Kristen yang ada di sini tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat apa kata Alkitab. Apakah ini Rina Solihin ngibul lagi ini ya, ngibul lagi sepertinya gitu. Nah, kita akan lihat teman-teman, mungkin di tempat teman-teman ada Alkitab, silahkan dibuka ya bersama-sama, yaitu tentang rapture. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Teman-teman, coba Alkitabnya dibuka, mungkin di gadgetnya juga ada aplikasi Alkitab ya. Bagaimana peristiwa rapture ini bisa terjadi? Bagaimana kejadiannya itu? Ya kan? Nah, kita akan baca bersama-sama ya, teman-teman. 1 Tesalonika ya, 4, kita mulai dari ayat 13. Judulnya adalah kedatangan Tuhan ya. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu ada 2 tahap. Saya sudah pernah menjelaskan ya. Di 1 Tesalonika 4 ini bicara kedatangan Tuhan hanya sampai di angkasa. Teman-teman, hanya sampai di angkasa saja. Ya, untuk mengangkat kita orang-orang percaya. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua itu ada di Zakaria ya, di kitab Zakaria pasal 14 ayat 4. Di mana di situ dikatakan bahwa kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Nah, itu dalam peristiwa di mana semua bangsa mengeroyok Israel. Ini perang Israel dengan Iran bakal berlanjut teman-teman ya. Ini sudah permulaan. Karena kedatangan Tuhan memang sudah sangat dekat ya. Nah, entah apa yang terjadi nanti ya dengan disulutnya perang dengan Iran ini antara Israel. Ya kan? Sampai ujungnya nanti semua bangsa itu akan mengeroyok Israel. Begitu. Mungkin 1 lawan 1 habis semua gitu. Nggak bisa mengalahkan Israel gitu. Kalau 1 lawan 1. Nah, tapi dikeroyok artinya semua bangsa turun tangan menghajar Israel supaya bisa dikalahkan. Karena kalau 1 lawan 1 nggak pernah terkalahkan gitu. Ya. Nah, ketika itulah pada saat bangsa Israel, ya Israel dikeroyok oleh semua bangsa, nanti kita akan bacakan ayatnya di Zakaria 14 ya. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus datang menolong bangsa Israel. Dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sehingga bukit itu terbelah 2. Nah, disitulah akan terjadi perang Armageddon. Ya, di mana Tuhan Yesus dan para malaikatnya menghajar semua bangsa yang mengeroyok Israel. Begitu. Ya, sampai Israel keluar sebagai pemenang. Baru kemudian masuk ke
kerajaan 1000 tahun. Begitu ceritanya teman-teman ya. Jadi kedatangan Tuhan itu 2 tahap. Sekarang kita untuk malam ini kita akan bicarakan yaitu tentang kedatangan Tuhan tahap 1 yaitu rapture. Sudah ada ya teman-teman ininya, ayatnya sudah dibuka ya. Baik, saya akan bacakan. Judulnya adalah kedatangan Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ya. Selanjutnya kami tidak mau. Ya. Saudara-saudara, ini yang berkata adalah para rasul ya, para rasul Kristus. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, nah itu jadi maksudnya adalah orang-orang yang meninggal di dalam Kristus itu tidak perlu ditangisi berlebihan, ya, karena mereka akan bangkit kembali. Begitu itu maksudnya ya. Jadi supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal, ya, sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita yang masih hidup ini ya, sampai Tuhan datang itu di angkasa itu, kita sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal duluan gitu. Artinya kita akan bersama-sama dengan mereka terangkat, itu maksudnya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi nanti akan ada bunyi sangkakala, ya, trompet, ya, trompet sorgawi yang ditiup oleh para malaikat sorga ya, penghulu malaikat, ya, entah bunyi apa itu trompet itu ya. Maka itu tandanya Tuhan kita sudah datang ya. Nah, jadi sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lanjut ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup. Nah, thank you David. Ya, kita, sesudah itu kita yang hidup ini, kita yang hidup teman-teman, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman jelas ya, bahwa rapture itu ada. Dan Tuhan sudah berfirman ya tentang rapture ini. Jelas peristiwanya, tidak perlu diterjemahkan, ditafsirkan apa-apa lagi ya, karena ini sangat-sangat letter apa ya, sangat-sangat jelas, terang benderang, bukan bahasa perumpamaan ya, bukan alegoris, bukan ya, ini bahasa yang sangat-sangat jelas. Tidak perlu lagi, oh ini alegoris perumpamaan, tidak ada perumpamaan di sini ya. Di sini judulnya adalah kedatangan Tuhan. Bukan judulnya perumpamaan tentang kedatangan Tuhan. Tidak begitu kan? Nah, jadi mereka-mereka yang tidak percaya rapture, biasanya mereka katakan ini perumpamaan, teman-teman. Di dalam Alkitab, kalau itu perumpamaan, itu Tuhan tulis perumpamaan. Misalnya, perumpamaan tentang anak yang hilang, ya kan? Nah, perumpamaan tentang pohon ara ditulis, ada judul perumpamaannya kalau itu betul-betul perumpamaan. Tetapi ini bukan ya, ini real teman-teman ya, bukan perumpamaan, jadi tidak perlu ditafsirkan macam-macam ya.
Aku dan aku, thank you. Aku dan kau, ya, thank you so much. God bless you. Ya, jadi teman-teman, ini peristiwa rapture itu realita yang akan terjadi, pasti terjadi, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa antara zamannya Yesus Kristus, ya, kalau kita lihat di kitab Daniel pasal 9, itu berbicara tentang kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia melalui mimpi Nebukadnezar, ya, yang harus diterjemahkan oleh Daniel mimpinya itu, di mana dia melihat sebuah patung, ya kan, kepalanya dari emas, ya, terus dadanya dari perak, ya, kakinya dari besi, ya kan, terus jari-jarinya dari besi campur tanah liat. Itu semua menyimbolkan kerajaan-kerajaan yang sudah ada dulu dan sekarang sudah hilang, teman-teman, ya. Dan sekarang dua kerajaan lagi, ya, yang harus digenapi, ya, yaitu kerajaan antikristus dan kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Kristus. Ini yang belum digenapi. Nah, antara kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, sampai kepada zaman antikristus itu cukup panjang gap waktunya, teman-teman. Ya, sekarang saja sudah 2024 tahun. Ya kan? Belum datang-datang tuh si raja yang bengis ini. Ya kan? Si antikristus belum berdiri itu kerajaannya. Ternyata dia membangun infrastrukturnya itu cukup lama juga, ya, teman-teman, supaya dia nanti bisa berkuasa menguasai dunia ini, gitu. Dia membangun infrastruktur ekonomi, infrastruktur politik, ya, bahkan dia akan menyatukan semua agama menjadi satu agama dunia, one world religion, ya kan. Nah, teman-teman, sekarang mungkin lagi heboh-heboh yang namanya Kristen progresif, ya. Dia mengatakan apapun agamamu pasti masuk surga. Nah, itu menuju ke sana itu, teman-teman, ya. Ini adalah berasal dari kelompok liberal, ya, karena kelompok liberal inilah yang akan mempelopori penyatuan agama di seluruh dunia. Jadi antikristus akan memakai mereka untuk menyatukan semua agama, begitu, teman-teman, ya. Nah, kita sudah di depan mata, kita melihat sendiri, ya, bagaimana si Brian itu mensosialisasikan keyakinannya, yaitu tentang Kristen progresif, ya kan. Nah, ini sudah menuju kepada penyatuan agama, teman-teman. Berarti memang Tuhan Yesus sudah sangat dekat datangnya, ya. Kemudian penyatuan ekonomi, ya, penyatuan ekonomi, teman-teman. Ya, sekarang bagaimana dengan kondisi seperti hari ini? Setiap negara akan ketergantungan dengan negara lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, maka akan dibentuklah satu sistem ekonomi yang akan menguntungkan semua, begitu. Tapi dengan sistem yang bisa dikendalikan oleh antikristus, begitu, teman-teman. Nah, makanya di Wahyu pasal 13 di situ dikatakan, mari kita lihat, ya. Dan ia itu antikristus, ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, ya. Jadi ada stempelnya. Kalau di sini dibilang sebagai membernya antikristus, atau tanda keanggotaan, ya, tanda keanggotaan antikristus, begitu. Jadi kalau Anda ada tanda itu, Anda kemana-mana aman, gitu, ya. Berarti Anda sudah miliknya antikristus, sudah di bawah kendalinya antikristus, ya. Kemudian ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, ya, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, teman-teman. Jadi di sini akan terjadi nanti kesulitan ekonomi yang luar biasa, kelaparan ada di mana-mana, ya. Kalau Anda tidak menjadi membernya antikristus, Anda tidak akan bisa mendapatkan makanan, tidak akan bisa membeli, tidak akan bisa menjual, teman-teman, ya. Sebegitu sulitnya
di zaman antikristus ya. Dan belum lagi Anda dipaksa menyembah dia. Nah, menyembah setan ini ya. Antikristus itu adalah Lucifer, penghulu setan ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi zaman antara kehadiran Yesus Kristus Sang Mesias, thank you Wilson ya. Tulisannya kok kayak kayak ini ya, tulisan dari apa? Apa itu? Vietnam ya. Ya, teman-teman. Jadi antara kedatangan Mesias yaitu Yesus Kristus dengan zaman antikristus, kerajaan antikristus itu gapnya cukup panjang ya. Lama, 2024 tahun. Kadang orang bertanya, kok Tuhan Yesus belum datang sih? Katanya sudah dekat, kok belum datang juga? Kata Tuhan Yesus, sebenarnya dia mau supaya Anda diberi kesempatan untuk bertobat. Makanya dia bukan mengundur kedatangannya katanya, ya. Dia tidak mengundur-mundur kedatangannya, tetapi dia ya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum bertobat supaya diselamatkan gitu. Ya, shalom teman-teman. Shalom ya. Jadi waktu ini gap ini cukup panjang. Nah, di sini ada batasannya sebenarnya teman-teman. Kita bisa baca di Roma 11 ayat 25. Di situ dikatakan zaman kita hari ini adalah zaman kasih karunia ya. Ya kan? Khusus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi sebenarnya. Nah, maka di situ dikatakan bahwa Tuhan menunggu sampai jumlah orang-orang yang non-Yahudi ya, itu cukup gitu. Jadi jumlah orang non-Yahudi yang bertobat jadi Kristen, diselamatkan, itu cukup dulu. Baru Tuhan Yesus datang. Gitu. Makanya penginjilan harus gencar. Ya, penginjilan harus gencar dilakukan supaya Tuhan Yesus cepat datang, teman-teman. Begitu ya. Jadi Tuhan menunggu sampai jumlah orang-orang non-Yahudi yang diselamatkan cukup, maka Tuhan Yesus datang, kita terangkat, puji Tuhan ya, dan kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi katanya ini sebenarnya rahasia ya, zaman anugerah ini sebenarnya rahasia ya, bahwa rahasianya apa, yaitu sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk ya. Jadi jumlah dari bangsa-bangsa lain yang masuk itu cukup dulu. Nah, baru Tuhan Yesus datang. Oke, teman-teman ya. Nah, peristiwa rapture itu sudah digambarkan di dalam Alkitab. Ini judulnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi Tuhan itu membedakan dua jenis manusia, diumpamakan dengan gandum dan ilalang ya. Siapa itu gandum? Gandum adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Ilalang itu adalah orang-orang di luar iman kepada Kristus, begitu ya, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang percaya itu disebut diumpamakan dengan gandum, orang-orang yang tidak percaya diumpamakan dengan ilalang. Begitu. Tapi dalam konteks ini itu dipersempit lagi, bukan hanya orang percaya, tapi orang percaya yang diselamatkan. Ada dia percaya Yesus juga, dia Kristen juga ya, tapi imannya mungkin belum benar, begitu kan? Nah, dia termasuk ke dalam hitungan ilalang. Nah, ini kita lihat ya, ini menggambarkan peristiwa rapture ya, teman-teman. Saya bacakan dari ayat 24-nya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Nah, ini perumpamaan, teman-teman. Kalau yang tadi tentang kedatangan Tuhan, itu bukan perumpamaan ya, teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman yang tidak percaya rapture, sadarlah. Ya, bertobatlah. Ya, bahwa itu fakta dan real, ya. Nah, kalau Tuhan menyajikan sesuatu perumpamaan, itu biasanya dia katakan itu perumpamaan gitu, disampaikan itu memang itu perumpamaan seperti ini, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, jadi yang diumpamakan bukan rapture-nya, tetapi manusianya yang diumpamakan, ya, diumpamakan seperti ilalang, dan ada yang diumpamakan juga seperti gandum. Kalau rapture-nya real ya, ini manusianya yang diumpamakan ya, teman-teman, jangan salah.
Nah, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Musuh ini maksudnya adalah iblis ya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut ilalang itu? Nah, ini bicara tentang ilalang di antara gandum di antara ilalang. Jadi ini umat-umat Tuhan ya. Kita umat-umat Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini ya. Kita orang percaya hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Nah, di sini dikatakan bahwa siapa yang menabur ilalang itu? Ya musuh. Musuh itu adalah iblis di sini dikatakan ya. Nah, lalu maukah Tuhan katanya kami mencabut ilalang itu? Kata Tuhan Yesus, jangan. Ya, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarlah keduanya tumbuh ya bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, itu maksudnya. Nanti akan terjadi pemisahan di peristiwa rapture itu, teman-teman ya. Jadi orang-orang percaya di sini diumpamakan dengan gandum itu akan dikumpulkan ya, sebelum dia terangkat, dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi tentunya ya. Di negara manapun pasti ada yang terangkat gitu, walaupun berapa orang doang gitu ya, pasti tersebar di seluruh bumi gitu. Nah, itu maksudnya dikumpulkan, artinya mereka dipisahkan ya, dipisahkan. Kemudian yang ilalang juga dipisahkan. Bisa jadi ilalang ini tidak mendengar suara sangkakala yang ditiup oleh penghulu malaikat. Bisa jadi mereka tidak mendengar itu. Cuman ada juga nasnya di Alkitab ya, saya lupa di mana. Jadi kalau ada 2 orang di ladang, yang satu ditinggalkan, yang satu terangkat gitu. Tadi dia ngomong berdua lagi ngopi-ngopi, teman-teman, di kafe kan, lagi ngopi-ngopi. Tahu temannya hilang tiba-tiba gitu ya kan, tiba-tiba hilang. Kemana itu ya? Bahkan katanya pakaiannya akan tertinggal semua ya, perhiasannya, pakaiannya tertinggal semua gitu ya. Jadi langsung tubuh kemuliaannya dipakai mungkin dengan pakaian surgawi gitu, langsung dipakaikan pakaian surga juga, teman-teman ya. Nah, jadi pakaian mungkin celana dalam semua ya kan itu akan tertinggal ya. Semua atribut-atribut yang dia pakai tertinggal semua saat pengangkatan itu, teman-teman, tidak dibawa ke surga ya gitu, karena itu milik dunia semua kan ya. Nah, itu jadi 2 orang di ladang, tiba-tiba satu hilang gitu dalam sekejap mata ya. Dikatakan di Alkitab dalam sekejap mata kita akan diubahkan gitu. Nah, teman-teman kita tahu udah kehilangan aja gitu ya. Mungkin saya di sini tetangga-tetangga pada heran, kemana Bu Rina ya? Wah, kosong rumahnya, kemana mereka gitu? Kok nggak ada? Begitu ya, teman-teman. Kira-kira seperti itulah. Baru nanti tersiar di televisi, banyak keluarga yang hilang, banyak orang hilang. Ini DPO semua, daftar pencarian orang semua ya. Banyak orang hilang, teman-teman, setelah rapture itu. Banyak, teman-teman. Adakah pertanyaan ya dari teman-teman di sini tentang rapture? Anita, ternyata begini sifat kalian ya, rata-rata nggak apa itu. Ada apa? Wah, ada diskusi berat ini di live chat. Aduh, berdebat ya di live chat ya. Teman-teman, kalau Anda mau bertanya, tanya ke saya saja ya. Tanya ke saya gitu. Jangan berdebat di live chat ini. Nanti saya menjelaskan apa, kalian nggak fokus gitu ya. Akhirnya saya ngomong sendiri gitu kan, nggak ada yang dapat diberkati kalau begitu gitu. Jadi saya bicara, kalian juga debat di bawah gitu kan, debat kusir. Iya kan. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan baik-baik ya, saya akan bantu untuk menjawab. Oke. Kita baca lagi
nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi sebelum kedatangan Tuhan di angkasa, sebelum peristiwa rapture, kita diminta, ya, orang-orang percaya semua diminta untuk senantiasa berjaga-jaga, teman-teman, ya. Nah, jadi ini nasihatnya supaya berjaga-jaga. Matius 24, kita mulai dari ayat 37. Sebab sebagaimana hal pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, peristiwa pengangkatan, ya, begitu banyak ayatnya di Alkitab. Saya heran mengapa ada orang Kristen yang tidak percaya rapture. Sungguh heran, ya. Jadi pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, dia akan datang seperti pencuri, ada ayatnya. Kalau pencuri tidak kasih tahu dulu, teman-teman, tiba-tiba, ya, bisa jadi ntar malam, ya, bisa jadi besok pagi, kita nggak tahu, begitu kan? Tapi berjaga-jagalah, pastikan bahwa Anda sudah bertobat sungguh-sungguh, ya, dan punya iman yang benar kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Pastikan satu itu, ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.